Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap berbahagia. Di sini bersama dengan saya, Iko Sudaryanto, akan membahas tentang materi sejarah perbankan di Indonesia. Sebelum membahas tentang sejarah perbankan di Indonesia, mari kita memahami dulu tentang istilah-istilah yang ada dalam sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama adalah istilah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mempengaruhi proses penciptaan uang yang beredar dan tingkat bunga yang bertujuan menciptakan stabilitas nilai mata uang. Yang kedua adalah otoritas moneter. Otoritas moneter adalah merupakan lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter dan sumber uang primer, baik bagi perbankan, pemerintah maupun bagi masyarakat. Yang ketiga, sistem moneter. Sistem moneter adalah hubungan yang interdependen antara bank dan lembaga yang dapat mempengaruhi stabilitas nilai uang. Fungsi sistem moneter. Sistem moneter berfungsi yang pertama, memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien. Yang kedua, menjadi perantara dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mempertahankan tingkat bunga yang stabil. Berikutnya, kita memahami pengertian bank. Apa itu pengertian bank? Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Asal mula perbankan sudah ada dari sejak zaman dahulu kala, yaitu dari sejak zaman Babilonia, kemudian berlanjut pada zaman Yunani, dan berlanjut juga pada zaman Romawi kuno. Pada saat itu kegiatan utama bank adalah sebagai tempat tukar-menukar uang oleh para pedagang antar kerajaan. Seiring dengan perkembangan perdagangan di dunia, maka perbankan pun semakin pesat. Bank yang terkenal di benua Eropa adalah Bank Venesia pada tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona pada tahun 1320. Berikutnya sejarah perbankan yang ada di Indonesia. Sejarah perbankan yang ada di Indonesia sudah ada dari sejak zaman masa kekuasaan VOC. VOC adalah merupakan perusahaan induk penghimpun perusahaan dagang Belanda. Mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada tahun 1619 guna memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangannya. Mereka mendirikan bank pada tahun 1746, yaitu dengan nama The Bank van Lening. Kemudian bank tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik, kemudian dilebur dengan The Bank Kauren yang didirikan pada tahun 1752. Kemudian nama tersebut berubah menjadi The Bank Kauren and Bank van Lening pada tanggal 5 September 1752. Yang kedua, pada masa kolonial. Pada masa kolonial, perbankan dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, bank pemerintah, yang diantaranya adalah The Javasky Bank FV, yang didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827.
Kemudian yang kedua, The Postpeer Bank yang didirikan pada tahun 1889. Dan yang ketiga adalah The Allgemeine Volkskredit Bank yang didirikan pada tahun 1934. Kemudian yang kedua, bank dari non-pemerintah, yaitu bank yang pertama adalah bank yang didirikan oleh orang-orang Belanda, yaitu diantaranya ada De N.V. Nederlandse Handelsmaatschappij yang disingkat dengan NHM, didirikan pada tahun 1824. Kemudian De Eskomto Bank NV yang didirikan pada tahun 1950. Kemudian yang kedua yang dimiliki oleh orang Inggris, yaitu Chartered Bank of India dan Hong Kong and Shanghai Bank Corporation yang berkantor di Hong Kong. Yang ketiga, bank milik orang Jepang, di antaranya adalah Bank of Taiwan, Yokohama Space Bank, dan Mitsui Bank. Yang keempat, bank milik orang Cina, yang di antaranya Overseas Chinese Banking Corporation yang berkantor di kantor pusat di Singapura. Kemudian Bank of China berkantor di Peking. Kemudian NV Batavia Bank yang berkantor pusat di Medan. Dan yang kelima adalah bank milik orang Indonesia, yaitu Bank Nasional Indonesia yang dipelopori oleh Dr. Sutomo, Dr. Samsi, Insinyur Anwar, dan kawan-kawan. Kemudian NV Bank Bumi yang dipelopori oleh Sumanang di Jakarta. Kemudian Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga adalah bank pada masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 memutuskan mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Guna mempersiapkan pembentukannya, pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M. Margono Joyo Hadikusumo. Pada tanggal 9 Oktober 1945 didirikan Yayasan Pusat Bank Indonesia, dan pada akhirnya tanggal 5 Juli 1946 didirikan Bank Sentral dengan nama Bank Negara Indonesia atau BNI. Perkembangan perbankan di Indonesia maju sangat pesat, sehingga perbankan di Indonesia dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah Bank Sentral. Bank Sentral adalah bank yang bertugas untuk mengawasi bank-bank lain. Bank Sentral hasil dari nasionalisasi The Japaski Bank melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 yang namanya diganti menjadi Bank Indonesia. Kelompok yang kedua adalah Bank Umum yang terdiri dari Bank BRI dan Bank Exim, yaitu hasil nasionalisasi dari The Allgemeine Volkskredit Bank dengan PP nomor 1 tahun 1946, namanya Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Yang kedua adalah Bank BNI, Bank Negara Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 2 PRP tahun 1946. Kemudian yang ketiga adalah Bank BDN, yaitu hasil nasionalisasi dari Eskomto Bank melalui PP nomor 13 tahun 1960. Kemudian namanya berubah menjadi Bank Dagang Negara. Kemudian berikutnya adalah Bank Bumidaya, yaitu hasil nasionalisasi dari Netherlands Indische Handelsbank dengan PP nomor 39 tahun 1959. Namanya berubah menjadi Bank Bumidaya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Bank Pembangunan. Bank Pembangunan terdiri dari Bank Pembangunan Indonesia atau BAPINDO
yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960. Bank ini berasal dari Bank Industri Niaga atau BIN yang didirikan pada tanggal 4 April 1951. Kemudian yang kedua, Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah, yaitu bank yang didirikan di daerah tingkat provinsi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962. Kemudian yang ketiga, Bank BTN. Bank BTN adalah merupakan nasionalisasi dari Depositary Bank melalui Undang-Undang Nomor 9 DRT tahun 1950. Kemudian namanya berubah menjadi Bank Tabungan Negara. Yang keempat adalah Bank Mandiri, yaitu merupakan hasil merger dari Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor pada tahun 1999. Kelompok yang keempat adalah perbankan setelah Perang Dunia Kedua. Dibagi menjadi dua, yaitu keadaan perbankan nasional dan keadaan perbankan di daerah. Keadaan perbankan di nasional pada saat setelah Perang Dunia Kedua, yaitu berdirinya Surakarta Maskapai Andil Bumi Putra (MAI) yang didirikan di Solo pada tahun 1945. Kemudian yang kedua, Bank Indonesia yang didirikan pada tahun 1946 di Palembang. Kemudian Bank Dagang Nasional Indonesia didirikan pada tahun 1946 di Medan. Kemudian Indonesia Banking Corporation atau IBC didirikan tahun 1947. Kemudian berubah nama menjadi Bank Amerta. Dan yang kelima adalah Bank Nasional Indonesia didirikan di Surabaya. Kemudian kelompok yang kedua, perbankan setelah Perang Dunia Kedua adalah dikelompokkan berdasarkan keadaan perbankan daerah. Di antaranya adalah NV Bank Sulawesi di Manado didirikan 8 Februari 1946. Kemudian NV Bank Perniagaan Indonesia didirikan 11 Maret 1948. Kemudian yang ketiga, Bank Timur NV didirikan di Semarang 1949. Kemudian yang keempat, Bank Dagang Indonesia NV didirikan di Banjarmasin tahun 1949, dan Kalimantan Trading Corporation NV di Samarinda didirikan tahun 1950. Pada masa Orde Baru 25 Juli 1966, pemerintah membentuk Kabinet Ampera yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan kebutuhan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Program Kabinet Ampera ini dikenal dengan nama Catur Karya yang meliputi yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama bidang sandang dan pangan. Kemudian yang kedua, melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968. Yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif, yaitu untuk kepentingan nasional. Yang keempat, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Dan yang kelima adalah menetapkan Soeharto sebagai Presiden RI dalam sidang MPRS 27 Maret 1968. Berikutnya, paket kebijakan perbankan pada masa Orde Baru. Yang pertama,
yaitu Pak Jun, paket 1 Juni 1983, yaitu memberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga diskonto dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Kemudian yang kedua Pak To 88, yaitu paket 27 Oktober 1988. Kebijakan ini memberikan keringanan persyaratan bagi bank yang ingin meningkatkan statusnya menjadi bank devisa, membuka pendirian bank campuran, yaitu kerjasama dengan bank asing, dan memberikan kesempatan bagi bank asing untuk membuka kantor cabang pembantu di kota-kota tertentu. Yang ketiga, paket 25 Maret 1989. Paket ini memberikan kesempatan yang lebih luas bagi bank untuk melakukan penyertaan dana pada lembaga lain serta memberikan kredit investasi jangka menengah dan jangka panjang. Yang keempat, paket Januari 1990. Paket ini membatasi jumlah kredit likuidasi Bank Indonesia dan mengharuskan bank membagi 20% dari kreditnya kepada kredit usaha kecil (KUK). Yang kelima, Pak Tri, paket 25 Februari 1991. Paket ini hasil koreksi dari paket Pak To 88. Pemerintah meluncurkan Pak Tri yaitu untuk mengatur syarat bahwa modal sendiri bank haruslah sebesar 8% dari seluruh aset. Kemudian yang keenam, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yaitu meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan. Kemudian yang ketujuh, PP Nomor 70 Tahun 1992, yaitu pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank dari 10 miliar menjadi 50 miliar. Yang ke-8, paket 9 Mei 1993. Paket ini melonggarkan aturan capital adequacy ratio atau CAR sebesar 8%. Yang ke-9, paket Juli 1997, yaitu pembatasan pemberian kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti karena kredit macet bidang properti sudah kelewat tinggi. Dan yang ke-10 adalah pengumuman pemerintah nomor 1 November 1997, yaitu likuidasi serempak terhadap 16 bank telah menjawab rumor yang sejak lama beredar di Jakarta. Sejumlah bank ini akan melakukan merger. Kondisi keuangan pada masa reformasi. Kondisi keuangan pada masa ini sangat buruk dan memprihatinkan. Krisis keuangan dan moneter pada tahun 1997 mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional. Konsekuensi lanjutannya ialah terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya mengguncang perekonomian di Indonesia. Pada tanggal 3 September 1997, pemerintah memutuskan untuk membantu bank yang masih memiliki harapan hidup dengan memberikan rekomendasi merger atau penjualan beberapa bank kepada bank lain yang lebih mampu dan mencabut izin bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank yang dianggap layak untuk meneruskan kegiatannya dibantu dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Dari keseluruhan proses itu, 16 bank dinyatakan sebagai bank dalam likuidasi atau BDL, 4 bank dinyatakan sebagai bank taken over atau BTO, kemudian 10 bank sebagai bank beku operasi atau BBO, dan 39 bank sebagai bank beku kegiatan usaha tertentu BBKU.
Kemudian yang kedua, Bank Muamalat Indonesia atau MPMI yang berdiri pada tahun 1991. Bank ini adalah satu-satunya bank umum yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa banyak bank konvensional yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, pemerintah mendorong untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengubah atas pemberian materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Yang ketiga adalah sistem perbankan modern. Guna menyiasati kelonggaran sistem perbankan sebelumnya, pengawasan ketat yang juga melibatkan penyandang dana dari International Monetary Fund atau IMF dilakukan melalui pembentukan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPN berdasarkan keputusan Presiden nomor 27 tahun 1998. Tugas pokok lembaga ini adalah menyehatkan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Demikian materi tentang sejarah perbankan di Indonesia. Semoga bermanfaat dan saya akhiri sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.